Bapak Ibu jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah, tadi malam kita mendengar berita dari bunda dari Ustaz kita, Ustaz Yono meninggal dunia. Jadi beliau diminta izin untuk senantiasa minta doa kita bersama. Tadi saya lupa namanya. Jadi namanya itu Sulipah binti Sidem, kalau yang doakannya, meninggal tadi malam pukul 11:30. Juga menginfokan Bapak Ibu, jadi Pak jamaah kita supaya lebih viral lagi, nanti setiap kegiatan mau direkam sama beliau, jadi nanti bisa dilihat di YouTube. Bila mana ada yang tidak ikut kajian bisa melihat secara ulangnya. Nanti kalian tahu. Baik, berdoa Allah, mari kita buka majelis ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Fadlil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Dewan Pengurus Masjid, Pengelola Masjid Paripurna Baitus Salam. Berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu, cici, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah, rahimahumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kepada kita peluang besar, nikmat akan ditambah oleh Allah jika kita mau mensyukuri nikmat itu. Jika kita tidak mau mensyukurinya, Allah berikan kepada kita azabnya yang sangat pedih. Tinggal pilih, mau ditambah nikmatnya atau mendapatkan siksa. Pilihan yang ketiga tidak ada, cuma dua itu saja. Ya kan, boleh ditambah nikmat atau disiksa. Saya pikir itu luar biasa Allah memberikan kepada kita. Maka manfaatkan ini untuk lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Semoga kita mendapatkan tambahan nikmat lebih banyak lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Kita yakin pada yaumul akhir kelak semua kita akan kesulitan dengan berbagai macam kesulitan. Kita minta kepada Allah melalui syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sulit itu semoga dimudahkan oleh Allah dan kita mendapatkan pertolongan kemudahan-kemudahan itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini yang akan kita kaji adalah keutamaan sedekah. Inilah yang akan kita kaji malam ini menjelang waktu sholat Isya, azannya dikumandang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang yang bertanya apa manfaat bersedekah, semoga malam ini tidak mengkaburkan. Khawatir juga kan semakin dikasih ilmu semakin kabur dia. Sepatutnya semakin dikasih ilmu semakin jolek. Hebatnya jangan semakin kabur. Ini khawatir kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu bukan hanya amalan kita, amalan-amalan orang-orang sebelum kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan sedekah itu tidak ada keraguan karena Al-Quran menyampaikan, hadis Nabi menyampaikan, tidak ada ragu urusan bersedekah. Kita saja yang ragu karena itu urusannya urusan dompet. Kalau urusan dompet agak ragu. Kalau itu tidak ada keraguan, orang-orang sebelum kita mereka juga sudah bersedekah, ya kan? Sahabat bersedekah sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah. Istri Nabi bersedekah, istri sahabat bersedekah, istri orang-orang alim bersedekah, istri orang soleh bersedekah. Nah, istri orang soleh, apakah itu bersedekah atau tidak? Tapi saya yakin istri-istri yang hadir di ahli-ahli sedekah, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kalau tengok-tengok muka itu ibu-ibu yang suka bersedekah, amin. Amin. Nanti tengok-tengok muka-muka yang sendiri tidak ada. Bapak-bapak ini mukanya muka orang bersedekah juga. Kalau sempat ada bapak-bapak bermuka-muka sendiri agak berubah muka dengan saya. Ya. Malam ini kita pahami Bapak dan Ibu, sesulit apapun Bapak dan Ibu, sedekah itu penting. Ya kan, sesulit apapun. Ayo kita coba sedikit memahami kehidupan orang dulu. Baru saja kita merdeka 17 Agustus kemarin. Ya kan? Tahun 45 kita merdeka. Tahun 45 itu Bapak dan Ibu paham kondisi hari itu. Kira-kira ada orang tahun 45 itu bersedekah? Ada. Kita belum hidup ya, Pak. Ada yang lahir tahun 45? Ada. Nah, kalau ada berarti hari ini sudah 77 tahun. Ada 77 tahun? Ada. Siapa? Pak Haji aja. Masya Allah. Ini luar biasa, 77 tahun. Berarti dia memahami betul Pak Haji ya. Sehat Haji Amin? Haji tadi? Pak Haji Syafaruddin. Ini perjalanannya panjang nih Pak. Sudah 77 tahun. Ini perlu dipiralkan ini. Ya kan? 79. Masya Allah, kita doakan beliau istiqomah untuk beribadah di masjid kita. Amin. Iya. Dulu orang bersedekah dalam kondisi susah, pakaian saja itu boleh
kita hari ini apa yang mau dimakan? Banyak mau dimakan. Tapi kenapa kita rumit untuk berbicara sedekah? Malam ini saya mengajak Bapak dan Ibu bahwa bersedekah itu amalan yang sangat luar biasa. Itu luar biasa Bapak dan Ibu amalannya. Jadi jangan pernah mengabaikan, apalagi dipandang sebelah mata urusan bersedekah. Sekalipun Bapak dan Ibu bersedekah ini memang amalan termasuk berat dilakukan. Kalau dibicarakan ringan tapi dilakukan berat. Buktinya tak banyak orang yang mampu bersedekah sekalipun dia memiliki kemampuan yang besar. Puasa dia sanggup, ya. Sholat wajib dia sanggup, sholat sunat dia sanggup, puasa sunat dia sanggup. Namun bersedekah belum tahu sanggup. Apalagi kalau sudah dihinggapi oleh penyakit SPK. Kalau sudah dihinggapi hati oleh penyakit itu tidak bisa dideteksi oleh dokter spesialis. Tidak bisa tuh Bapak dan Ibu, tidak bisa, karena ini berbahaya. Saya mengharapkan kepada Bapak dan kalau ada itu, hati-hati. Apa cirinya Pak Ustaz? Di antara cirinya, kalau dia bersama makan dengan kita, dia akan berbicara, bentar ya saya ke toilet. Nah hati-hati, bisa jadi ke toiletnya benar, bisa jadi mencari alasan agar dia tidak bayar. Nah ingat Bapak Ibu, padahal saya gambarkan Bapak Ibu, padahal jika Bapak dan Ibu ingin bergegas masuk surga, jangan sempat orang lain yang membayar. Kalau bisa kita yang duluan bayar. Paham Bapak tidak? Nah, jika Bapak nanti pergi 2-3 orang makan, kalau bisa Bapak yang duluan bayar, jangan orang yang kedua itu. Ibu yang duluan bayar, jangan orang yang duluan. Apa sebab? Saat itu Bapak dan Ibu sudah memilih jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak dan Ibu, yang saat itu jika Bapak Ibu mau bayarnya, Bapak dapat pahalanya luar biasa sampai 700 kali lipat. Yang dua itu hanya dapat makan nasi. Pahalanya kita dapat Allah Akbar. Makanya ketika Bapak dan Ibu bawa orang makan, upayakan Bapak dan Ibu lebih awal membayarnya. Jika Bapak dan Ibu punya rezeki. Jika Bapak dan Ibu tidak punya rezeki, itu apa boleh buat? Allah Maha tahu. Ini susahnya, duitnya ada, dompetnya tebal, tapi dia menunggu juga kawan dibayar. Hati-hati Bapak dan Ibu, jika ingin mendapatkan pahala lebih, bersegeralah untuk bersedekah. Karena sedekah amalan yang sangat luar biasa yang patut dijadikan itu sebagai ladang amal untuk kita. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza matal insan", ketika manusia itu wafat, ya kan? Betul, ini calon-calon wafat ini. Ya kan Pak? Ini calon-calon wafat. Gelar Bapak dan Ibu calon-calon almarhum atau almarhumah. Iya pasti. Berubah langsung, begitu malaikat maut datang, berubah langsung Pak. Tidak pakai sudah. Langsung. Percaya atau tidak kita buktikan besok. Kalau ada saudara kita yang meninggal, baru saja meninggal, ada orang nanya, di mana rumah almarhum itu? Betul tak? Betul. Di mana rumah almarhumah itu? Dia tidak nanya lagi, di mana rumah bapak itu ya? Tidak ada. Yang disebut almarhum, yang disebut almarhumah. Padahal baru saja 1 jam meninggal dunia, sudah langsung berubah. Ini calon-calon yang wafat. Calon-calon maut, iza matal
insan, ketika manusia itu wafat, ketika manusia itu mati, inqata'a amal, semua amalnya akan terhenti. Terhenti, Pak. Putus. Salat bisa lagi tidak? Puasa, zakat, haji, sedekah bisa tidak lagi, Pak? Tidak bisa lagi, karena memang kita sudah dicabut roh. Ketika roh sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa tidak ada lagi. Sekalipun bapak dan ibu punya uang, punya harta, punya simpanan yang kalau dihitung bisa menjadi 1, 2, 3 M. Banyak begitu ya. Gak habis itu 7 keturunan dari mana? Gak habis itu. Jika sudah berpisah ruh dengan jasad, bisa tidak lagi itu lakukan. Bapak mau sholat, tapi roh sudah berpisah dengan jasad, gak bisa. Bapak mau haji, sekalipun 200 juta haji itu Bapak akan berangkat, akan bayar. Duit banyak, tapi sudah berpisah roh dengan jasad. Bisa? Gak bisa ya? Gak bisa, Pak. Maka yang akan bertahan itu sampai kiamat kelak 3. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang bapak ibu lakukan ini, pahalanya jariyah, mengalir terus menerus. Sedekah yang bapak ibu berikan mengalir. Sekalipun kita sudah tiada. Jadi bapak dan ibu jangan berpikir begitu memberikan infak, begitu memberikan sedekah habis, tidak. Uangnya sudah dikumpulkan oleh orang yang menerima, pahalanya mengalir terus. Sekalipun bapak dan ibu sudah tiada, luar biasa kan? Mengalir terus sampai bapak dan ibu berada dalam alam barzah, di atas tutup, bawah tutup, samping kiri kanan ditutup. Kita di dalam itu amal jariyah tadi masih mengalir. Alhamdulillah. Maka pulang nanti cek-ceklah kartu bank itu. Berapa di dalamnya kan? Tengok kalau usia kita hari ini 60, bandingkan dengan Nabi berarti tinggal 3 tahun lagi. Untuk 3 tahun itu dibuatlah berapa, dimatematikkan lah berapa uang yang dibutuhkan selama 3 tahun itu. Berapa impak kita selama 3 tahun, dan sisanya untuk ahli waris. Bisa jadi 63, bisa jadi hanya 60 saja, atau bisa juga lebih sampai 70. Allah berkehendak, tapi silakan perbanyak untuk bersedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun soleh. Kalau tidak soleh gimana? Karena sampai dah. Bapak dan ibu sudah punya anak yang soleh? Sudah belum? Payah juga jawabannya. Iya, payah jawabannya Pak, payah. Mudah-mudahan bapak dan ibu punya anak yang soleh itu. Alhamdulillah. Itu ditandai juga dengan bapak dan ibu. Sekarang kita hari ini masih hidup, orang tua kita sudah wafat. Mereka sedang menunggu doa kita, betul tidak? Betul. Jika bapak dan ibu hari ini menjadi soleh atau soleha, lisan bapak menyebutkan Rabbi ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma, itu kan akan sampai langsung kepada orang tua kita. Maka lisan bapak dan ibu yang soleh itu diantarkannya orang tua bapak dan ibu kepada kebahagiaan di alam barzah. Alhamdulillah. Maka kita hari ini selaku anak jangan pernah lupa mendoakan orang tua, karena mereka sedang menunggu. Waktu dia hidup, dia mendengar juga Pak Ustaz dulu gitu berceramah, ya kan? Anak yang soleh. Rupanya kita anaknya. Ayo kita doakan. Kita hari ini mendengar ceramah juga hadis tentang amal anak-anak yang soleh akan sampai kepada kita. Ya, begitu kita wafat, kita menunggu doa anak-anak kita. Betul?
punya anak soleh, cuma soleha sama. Ibu-ibu doakan orang tua, ibu-ibu sampaikan kepada Allah bahwa ibu memohon agar orang tua diberikan kemudahan, diberikan kenyamanan, diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan doa mereka sampai. Kalau ada yang bilang nak nyampai, tinggalkan alamatnya. Begitu dia meninggal, kita cari di mana rumahnya, minta namanya, kita doa. Insya Allah. Maka orang-orang yang bersedekah ini, bapak dan ibu, mengalir pahala buat mereka, mengalir, dan itu tidak dirugikan. Bukti tidak dirugikan. Sampai hari ini kita bersedekah itu lebih harta. 2.000, 5.000, betul. Ada bapak dan ibu yang bersedekah langsung 1 juta? Ada? Bukan tak ada. Tapi kan tak setiap waktu. Bapak orang mampu, bapak orang yang diberikan kepercayaan rezeki oleh Allah, datang ke masjid. Bapak orang mampu nih, mobil ada 3, istri ada 1. Kebalik nah. Oh, terbalik. Memang cepat dengan kamu. Iya. Ya kan? Ayo, ini rezeki ada. Kerja dia dokter, kerja dia dosen, kerja dia pilot. Datang ke masjid, yang dimasukkannya ke kota infak itu kira-kira berapa? Berat. Dia akan masukkan itu 100.000 dimasukkannya. Saya yakin 100.000. Karena dia gajinya besar, uangnya dimasukkannya 100.000. Tapi juga tak berani sekali bersedekah 1 juta. Begitu masjid dia masukkannya 1 juta. Pernah tak pengurus masjid menghitung uang di kotak amal itu 1 kali Jumat sudah dikirim uang 1 juta? Pernah tak ya? Berat. Bukan tak ada orang yang mampu, bukan tak ada orang yang kaya, tapi urusan bersedekah ini bapak dan ibu, kita digembleng oleh namanya lawan kita. Siapa lawan kita? Iya, itu dia. Macam mana pun kita dihalanginya, tapi alhamdulillah bapak dan ibu masih bisa memberikan sedekah itu sekalipun nominalnya berbeda sesuai dengan kemampuan kita, apalagi keikhlasan kita. Rumus untuk bersedekah itu ikhlas. Sekali lagi, yang ikhlas itu banyak apa sedikit? Biar sedikit asal ikhlas. Biarlah sedikit, yang penting ikhlas. Sudahlah sedikit, Enggak ikhlas ulang. tidak ikhlas itu lebih parah lagi. Hadirin bapak dan ibu, ayo mari kita lihat apa keutamaannya. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Allah contohkan, Allah misalkan, Allah umpamakan, ya kan? Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Orang-orang ini siapa? Mereka yang beriman. Allazina itu maksudnya mereka orang-orang beriman. Karena yang mau berinfak itu dan infaknya diterima siapa? Mereka yang beriman. Mohon maaf, jika ada saudara kita yang setanah air, saudara kita satu RW, satu RT, dia berinfak untuk kita, tapi beda akidah, diterima. Ya baik, diterima. Cuma urusan pahala itu tak bisa. Kenapa? Karena mereka tak bisa masuk. Karena passwordnya tak ada. Ya kan? Linknya dapat, tapi tak bisa masuk. Apa passwordnya? Amanu, beriman. Jika dia beriman, maka Allah berikan kepada mereka nilai pahala yang banyak buat mereka. Jika mereka tak beriman, mereka tak masuk kategori. Nah, orang-orang yang beriman
Yunfiquna amwalahum, mereka menginfakkan harta mereka. Kira-kira menginfakkan harta ini sekali atau dua kali? Terus menerus. Bapak dan Ibu jangan pernah puas dengan berinfak. Jangan pernah puas. Karena infak ini Bapak dan Ibu amalan yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh para nabi, dicintai oleh para ulama, dicintai oleh orang-orang yang soleh termasuk kita. Karena infak ini adalah amalan yang akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam dua kehidupan, dunia dan akhirat. Yunfiquna amwalahum, menginfakkan harta mereka. Amwal itu banyak jamak dari malun amwal. Apapun jenis harta Bapak dan Ibu, silakan diinfakkan, silakan disedekahkan. Jika Bapak dan Ibu punya harta berbentuk uang, infakkan. Jika Bapak dan Ibu punya harta berbentuk tanah, silakan. Bisa beli wakaf atau dijual, sebahagiannya diserahkan kepada orang-orang yang kategori fisabilillah. Bangun masjid, musola, posyandu, pendidikan, membayar AC listrik dan yang lain. Listrik kita 2 juta sebulan. Jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan kelebihan rezeki dari itu lagi, bayarkan per bulan. Maka jika satu orang warga 1 bulan, dalam 1 tahun cuma butuh 12 orang warga kita yang mampu. Kalau yang tak mampu kan tak dibebani. Yang dibebani itu yang mampu kan? Bagi mereka yang mampu untuk 2 juta sebulan dan dia hanya memberikan 1 kali saja dalam 1 tahun, itu luar biasa. Kita punya orang yang mampu di tempat kita ada 15 orang. Kalau dia berinfaknya 1 bulan untuk membayar katakan operasional masjid kita dalam 1 tahun, itu hanya 1 orang. 15 bulan itu bergilir terus. Mereka akan memperoleh ini besok di hari akhirat kelak. Apa yang mereka peroleh? Kata Allah, kamathali habbatin, sama seperti 1 biji, 1 pohon ditanam. Ambatat sab'a sanabil, dia tumbuh berkembang. Pohon itu silakan Bapak dan Ibu, yang namanya pohon, ya kan? Selain dari pohon yang kita tengok mungkin berbentuk pisang, kelapa, ya, lazimnya pohon ditanam itu akan memiliki cabang. Cabangnya bukan sedikit, 7, ya kan? 7. Lebih hebat lagi, fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap cabang itu Allah berikan hasilnya 100. 1 kali 7, 7 kali 100. Bapak dan Ibu, Allah berikan kepada mereka yang menginfakkan hartanya itu nilai dari Allah Subhanahu wa taala 700. Masya Allah, luar biasa. Yang diinfakkan 1000 kali 7 kali 100, diinfakkan 2000 kali 7 kali 100. Yang diinfakkan itu silakan dihitung di matematika kan. Namun Allah tidak membatasi dari kata 700, karena di akhir ayat itu Allah masih sambung, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ingat Bapak dan Ibu, Allah masih melipat gandakan. Jadi tidak hanya berhenti pada kata 700, Allah akan tambah lagi. Bisa 700 kali lipat lagi, bisa lebih dari itu. Allah lipat gandakan. Allah maha kaya.
Sampai kapan itu diberikan? Allah berkehendak sampai kapan saja. Cuman kepada siapa? Ada sambungannya. Liman yasha, bagi mereka yang Allah kehendaki. Di antara kita bapak dan ibu ada yang Allah titipkan amanah harta kepada kita. Dulu dia susah, makannya susah, ekonominya susah, Allah titipkan kepadanya rezeki. Kenapa Allah titip? Karena dulu sejak awal dia bersedekah, susah pun dia bersedekah, maka Allah berikan kepada mereka. Allah berkehendak, Allah kayakan dia. Bapak dan Ibu, dalam perjalanan ekonomi kita tak sama. Allah lipat gandakan, Allah tambah lebih banyak lagi. Maka mungkin di antara kita, saudara kita, dulu dia miskin, kok sekarang jadi kaya. Itu janji Allah. Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi tidak hanya 700. Allah memberikan kekayaan kepada kita tidak hanya 700, lebih daripada itu sesuai dengan keinginan Allah. Allah Maha berkehendak, fa'alul liman yurid. Allah bisa berkehendak sesuai dengan kehendak. Apalagi Bapak dan Ibu, setiap hari ada malaikat yang akan turun ke bumi. Ya kan? Setiap hari malaikat datang kepada kita. 2 malaikat hadir bersama kita setiap subuh. Maka Bapak dan Ibu yang menginfakkan hartanya, Allah akan lipat gandakan. Yang kedua, mereka yang menginfakkan hartanya akan didoakan oleh malaikat. Kalau malaikat yang mendoakan, mustajab apa tidak? Mustajab. Kalau kita yang berdoa, belum tentu. Belum tahu. Tapi kita berkeinginan agar doa kita itu mustajab. Di tempat mustajab saja kita berdoa, bisa jadi Allah tak ijabah. Di tempat biasa bisa jadi Allah ijabah, itu tergantung Allah. Tapi kalau malaikat yang berdoa, karena malaikat cirinya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak akan pernah melakukan kedurhakaan. Malaikat tak pernah berbuat salah. Malaikat tak pernah berbuat dosa. Mereka melakukan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah. Betul betul. Kalau kita manusia beda luar biasa. Kalau malaikat tak pernah berbuat maksiat, kalau kita tak pernah luput dari maksiat, beda sedikit ya. Kalau malaikat tak pernah melakukan dosa, kalau kita tak pernah luput dari dosa. Malaikat tak pernah melakukan apa yang dilarang, dia hanya melakukan apa yang diperintah. Kalau kita dua-duanya dilakukan, betul-betul. Yang diperintah dilakukan, yang dilarang, betul kan? Malaikat itu cirinya memang tidak akan pernah itu, tidak akan pernah. Mereka melakukan wajib maruna, mereka diperintah dan mereka lakukan. Kalau kita yang diperintah dikerjakan, yang dilarang juga dikerjakan. Bapak dan Ibu, kita diperintah sholat, lakukan. Zakat, lakukan. Haji, lakukan. Berbohong, Lakukan. lakukan juga. Luar biasa. Memang itu standar yang kecil. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat mendoakan apa kata malaikat kepada kita yang menginfakkan harta. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Ya Allah, berikan kepada orang-orang munfiqan yang menginfakkan hartanya khalaqan,
diganti hartanya ya Allah, sampai Allah ganti dengan kelipatan yang lebih besar. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi bapak dan ibu yang menyumbangkan harta, khususnya infak subuh, wah itu luar biasa lagi, ya kan? Allah berikan kebebasan kepada malaikat. Malaikat mendoakan kita. Setidaknya malaikat mendoakan kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita diijabah, agar dosa kita diampuni. Itu doanya malaikat, Bapak dan Ibu. Jadi doa malaikat itu kepada kita, ganti harta ibu bapak yang berinfak subuh ini dengan yang lebih banyak lagi. Allahumma a'ti munfiqan khalqan. Satu lagi malaikat juga datang kepada kita, yang bapak dan ibu yang tidak mau berinfak, yang menahan hartanya. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talaqan. Beda sedikit. Kalau tadi munfiqan, mereka yang menginfakkan, yang ini mumsikan, yang menahan. Kalau puasa namanya imsak, ya. Imsak maknanya menahan. Mumsikan, menahan. Duit di dompetnya ditahan, duit di bank ditahan, semuanya ditahan. Sampai-sampai istrinya protes, "Bang, kasihlah mau infak, infak tarik, infak tarik." Hadirin Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala munculkan dalam kehidupan kita doa malaikat yang pertama. Kalau doa malaikat yang kedua, ya Allah, hancurkan kepada mereka harta-harta mereka yang menahan untuk berinfak. Jika Bapak dan Ibu punya harta lalu tidak mau berinfak, doanya malaikat agar harta Bapak dan Ibu itu bisa hancur, bisa habis, bisa kembali kepada Allah dalam waktu hitungan detik. Itu Allah bisa buat. Jangan dipikir Allah tak tahu anaknya Bapak dan Ibu pinnya. Ya kan baik? Allah tahu pinnya. Jangan risau. Allah Ta'ala Maha tahu. Mudah Allah itu cara mengambilnya. Mudah. Bagaimana cara mengambilnya? Istri bapak tak tahu pinnya, anak bapak tak tahu pinnya. Bapak masuk rumah sakit, ya kan? Masuk rumah sakit 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari di situ. 3 hari 3 malam. Yang termurah berapa semalam rumah sakit? Yang kelas-kelasnya bapak yang berkelas berapa semalam? 140 kan? Allah, bisa jadi 1 juta ya. Bisa jadi 2 juta. Kita ambil standar saja. Jika 1 juta saja semalam, kalikan 3 malam sudah berapa? 3 juta. 3 juta. Tambah obat-obat yang lain minimal 3 juta, sudah 6 juta. Tambah lagi untuk bagaimana bisa lancar urusannya. Tambah lagi kan dapat uang dari mana? Istri tak ada punya uang. Kata suami, ambil ATM bapak dalam dompet. Kami tak tahu pinnya. Dikasih tahu, ditulis. Ibu dan anak bawa ke ATM, dikeluarkan uang dikasih. Takut berimpak 20.000, Allah bisa ambil. Masya Allah. Bisa tak Allah? Bisa. Istri tak tahu PIN, dikasih tahu. Anak tak tahu PIN, dikasih tahu. Kenapa? Karena sedang terbaring di rumah sakit, sedang terbaring dalam pengobatan. Siapa yang bisa untuk memberikan? Tak ada kecuali kita. Dikasih. Oleh karena itu Bapak dan Ibu munculkan doa malaikat yang pertama. Apa doa malaikatnya? Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang menginfakkan hartanya. Maka Allah inginkan kita wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi pertama harta dilipat gandakan, yang kedua dapat doa malaikat, yang ketiga sesuai hadis kita pertama tadi, amalan sedekah mengalir selama-lamanya. Luar biasa kan Bapak ini.
Yang keempat, orang yang bersedekah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Nabi sebutkan mereka yang menginfakkan hartanya, infak itu, ya kan, infak itu akan menghapus dosa kita seperti api memadamkan, air memadamkan Api. api. Kalau bapak dan ibu ingin dosa kita dihapus, ingin dosa kita diampuni, ayo munculkan ciri orang yang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak dan ibu munculkan diri kita yang mau mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur sedekah. Dosa diampuni. Ketika dosa diampuni, di situ muncul kasih sayang Allah karena bapak memiliki sifat pemurah. Jika bapak dan ibu memiliki sifat pemurah, maka orang-orang yang pemurah dermawan menginfakkan sedekahnya, Allah berikan plusnya lagi berdasarkan hadis Nabi. Allah sayang kepada orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang pemurah. Nabi sebutkan as-sakhiyun, orang-orang yang dermawan, mereka itu dicintai oleh Allah. Qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan Surga. Yang terakhir bapak dan ibu, keutamaan sedekah dapat memberikan kesembuhan penyakit kepada orang yang bersedekah. Jika bapak dan ibu ada yang sakit, maka bersedekahlah, karena sedekah itu sebagai cara pengobatan buat kesembuhan kita. Nabi sebutkan dawu wallahu bis-shadaqah, obati saudara-saudara kita, obati diri kita dengan bersedekah, karena sedekah akan menghilangkan penyakit-penyakit, khususnya penyakit rohani yang ada dalam diri kita. Insya Allah. Semoga bapak dan ibu bisa mengamalkan untuk hari-hari ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.